Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina Hafidah, NIM 230341911. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya, dimulai dari nomor 1. Contoh ide atau gagasan yang sudah dirasakan oleh manusia selama masa pandemi berupa upaya pencegahan COVID-19. Sedangkan perilaku atau pekerjaan yang telah dihasilkan oleh manusia, aksi sosial dan artefak yang dihasilkan oleh manusia berupa APD, masker, dan hand sanitizer. Nomor 2. Menurut saya, tatanan dunia bisa saja berubah, namun berlangsung sementara. Karena bisa terjadi akibat pandemi ini. Namun tidak ada yang mampu menjamin akan berlangsung secara cepat maupun lama, karena tidak ada yang bisa memprediksi pula perubahan dalam skala besar seperti yang dikhawatirkan banyak orang saat ini. 3. Marginal identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan. Jadi kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contoh, pengemis, pemulung, buruh tani, dan orang-orang yang dengan penghasilan pas-pasan, bahkan sampai kekurangan. Kaum marginal sendiri biasanya terpinggirkan karena miskin, gelandangan, kaum buruh, anak jalanan, dan lain-lain. Penyebab lain karena adanya tekanan sosial, budaya, bahkan politik, dan kadang juga kebijakan pemerintah. Kaum marginal yang berada di kota-kota besar muncul secara perlahan dan tidak tertangani secara kolektif, sehingga akan muncul berbagai masalah seperti pelacuran, gelandangan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dan jika tidak tertangani dengan baik, dapat merusak dan menghancurkan tatanan suatu negara yang sedang membangun sumber daya manusia, tingginya pengangguran, dan juga kualitas pendidikan yang memburuk. Nomor 4. Perlakuan perempuan dalam iklan bermuara pada apa yang disebut oleh seorang peneliti Amerika sebagai animalisasi simbolis perempuan. Dengan kata lain, iklan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dominan. Perempuan tidak penting kecuali di rumah. Bahkan laki-laki tahu yang terbaik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh suara laki-laki untuk produk-produk kaum perempuan. Ketika diangkat dalam iklan, yang diperlihatkan adalah sisi ketergantungan atau emosi tubuh, kecantikan, dan lain-lain, yang semuanya bersifat stereotip. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat melihat indikator dipajangnya perempuan sebagai model iklan adalah ditunjukkan untuk memancing afeksi dan reaksi yang emosional dari konsumen, khususnya laki-laki. Contoh, iklan oli enduro yang mana menggunakan model perempuan yang cantik sebagai pajangan untuk menarik emosional pihak laki-laki tersebut. Nomor 5. Language adalah bahasa tertentu yang digunakan oleh sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu yang disebut dengan komunitas linguistik. Di daerah saya juga masih ada sekelompok manusia yang berbicara dengan bahasa tertentu, yaitu bahasa Jawa Kromo Alus. Biasanya bahasa ini digunakan ketika berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua sebagai rasa hormat kita. Sedangkan untuk sekelompok masyarakat lain biasanya menggunakan bahasa ngapak ketika lawan bicaranya tetangga sendiri maupun orang yang sudah akrab. Hal ini karena saya tinggal di daerah Kabupaten Tegal
yang mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa ngapak. Sedangkan parallel adalah bentuk convert dari language. Contohnya di daerah saya seperti kata truk dalam bahasa Indonesia dan truk dalam bahasa Jawa, yang mana itu merupakan bentuk language dari alat transportasi. Nomor 6. Di Indonesia, indikasi postmodernisme dapat terlihat dari adanya sikap fanatisme berlebihan terhadap suatu etnis dan keagamaan dalam satu lingkup keluarga, sehingga memberikan dampak tekanan mental pada kebebasan setiap individu. Dalam hal ini, mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya bisa menjadi solusi sehingga terciptanya sesuatu yang heterogen, bermacam-macam, bukan yang homogen. Nomor 7. Di Indonesia sendiri, feminisme yang diperjuangkan yaitu yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini ditandai dengan gerakan feminisme yang dimulai sejak abad ke-18 dan berkembang pesat di abad ke-20, yang mana dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Selain itu, alasan lain adanya isu perlawanan struktur patriarki yang memposisikan perempuan sebagai masyarakat kelas 2. Struktur masyarakat patriarki membuat wanita tidak berdaya menghadapi diskriminasi dan keadilan sosial. Nomor 8. Secara singkat, Orientalisme merupakan studi orang barat terhadap pengetahuan dan kebudayaan orang timur. Sebaliknya, Oksidentalisme merupakan studi oleh orang-orang timur terhadap orang-orang barat. Sehingga dapat dikatakan Orientalisme berarti suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Sedangkan Oksidentalisme berasal dari kata Oksiden yang berarti negeri barat. Maka Oksidentalisme adalah gerakan studi tentang barat dengan segala aspeknya. Nomor 9. Guru favorit saya ketika saya masih SMA adalah guru ekonomi akuntansi, Pak Nuryanto namanya. Beliau merupakan sosok idola di mata semua murid-muridnya. Beliau memiliki karakter yang mampu membangun semangat orang lain. Selain itu, beliau orang yang penyayang, orang yang baik dan perhatian. Beliau juga tegas dan sering memberi wejangan, nasihat-nasihat maupun motivasi sehingga para muridnya bisa terpacu dengan semangat yang beliau berikan. Nomor 10. Kritik dan saran saya terhadap pembelajaran pengantar ilmu budaya pada semester ini cukup menyenangkan, meskipun sedikit menguras emosional dan pemikiran para mahasiswa. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan baik. Meski belajar di tengah pandemi seperti sekarang ini dengan sistem pembelajaran jarak jauh, namun dosen mampu menyampaikan materi dan yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Di samping itu, adanya diskusi setiap hari, setiap pertemuan mampu melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan berwawasan. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.